Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maudia Fitri dari program studi agronomi akan memaparkan tentang pengaruh kalsium karbida atau CaC2 terhadap pemeraman buah pisang lilin. Pendahuluan. Di sini terbagi menjadi 3 pembahasan. 3 yang akan kita bahas di pendahuluan. Pendahuluan itu berisi yang pertama pertanian. Pertanian merupakan suatu kegiatan menanam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Negara maju itu akan selaras dengan pertanian juga yang ikut maju. Nah, pertanian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Di Indonesia itu, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, namun luas lahannya itu semakin sempit. Nah, padahal pertanian itu sangat berguna. Kenapa kok semakin sempit? Karena para petani itu lebih memilih menjual lahannya daripada mengelola lahan tersebut. Itu disebabkan oleh hasil panen yang sedikit. Jadi lahan tersebut dijual dan dialihfungsikan menjadi mal, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pisang. Pisang adalah jenis tanaman yang sering dijumpai di Indonesia dan dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Pisang ini memiliki banyak manfaat, di antaranya itu seperti mencegah penyakit jantung koroner. Nah, selain itu, pisang memiliki beberapa jenis seperti pisang kepok, pisang raja, pisang lilin, dan sebagainya. Nah, pada pembahasan ini kita lebih membahas tentang pisang lilinnya. Yang ketiga adalah kalsium karbida atau CaC2. Merupakan senyawa kimia yang berwarna abu-abu dan digunakan untuk mempercepat proses pemeraman pada beberapa jenis buah. Nah, karena pisang itu mempunyai nilai jual yang tinggi, jadi petani buah, petani hortikultura itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara melakukan pemeraman dengan bantuan kalsium karbida ini. Pemeraman itu kayak proses pematangan. Nah, proses pematangan ini dapat sekitar 3 harian, mulai dari yang belum masak menjadi masak, mulai dari daunnya yang berwarna kuning menjadi berwarna hijau. Maksudnya mulai daunnya yang berwarna hijau menjadi berwarna kuning, seperti itu. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeraman buah pisang, pengaruh pemeraman buah pisang tersebut dengan menggunakan bantuan kalsium karbida itu seperti apa. Berikutnya adalah metode. Metode penelitian ini terdiri dari yang namanya korelasi. Nah, apa itu korelasi? Ini korelasi dengan sifat penelitiannya. Di mana dalam sifat penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel. Sehingga akan menemukan titik temunya. Jadi antara variabel A, variabel B itu berhubungan atau tidak. Nah, setelah berhubungan itu hubungannya kuat atau tidak. Seperti itu. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan sumber dari jurnal ilmiah yang saya akses di Google Scholar. Selain itu, data-data yang saya peroleh ya dari jurnal ilmiah tersebut dan juga data dari eksperimen saya. Jadi di bulan ini saya melakukan eksperimen. Eksperimennya itu dengan melakukan sebuah perlakuan yang khusus
antara dari buah pisang yang tidak ada karbit dengan buah pisang yang ada karbitnya. Itu dilakukan pengamatan selama 3 hari. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu observasi. Maksudnya itu adalah pengumpulan datanya, teknik saya mengumpulkan data untuk mengerjakan artikel ini, penelitian ini adalah secara observasi, yaitu melalui pengamatan. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini lebih ke metode yang mendeskripsikan data dengan apa adanya tanpa yang namanya melalui rekayasa. Jadi apa adanya data tersebut. Di sini ada yang namanya hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah tabel dari hasil pengamatan saya. Jadi pada hari pertama, seperti yang ada di tabel ini, itu ada buah pisang tanpa karbit dan juga buah pisang dengan karbit. Nah, untuk cara melakukan pemeraman ini gini, kayak kita mengambil karbit kan, bukan membeli karbit. Jadi saat itu kita kayak mengambil kain yang tidak digunakan, yang tidak lagi digunakan, jangan banyak-banyak yang saja yang kecil, terus karbit itu ditaruh di kain, terus dikasih air sedikit, nanti akan keluar asap, setelah itu ditaruh di itu pisang. Nah, kenapa kok saya menggunakan plastik? Karena memang kalau di pemeraman itu harus harus tertutup gitu, jadi jangan sampai ada udara yang masuk, takutnya nanti akan menghambat proses pematangan itu sehingga nanti lama. Nah, sebenarnya hari kedua itu yang pisang tanpa karbit itu tidak ada perubahan sampai hari ketiga. Namun kalau yang dengan karbit hari keduanya itu ada sedikit kemunculan kuning sedikit. Nah, lalu hari ketiganya baru yang dengan karbit itu benar-benar kuning sempurna, dan tanpa karbit tidak kuning sempurna, tidak warna kuning maksudnya yang tanpa karbit itu warna hijau. Nah, namun buah pisang dengan karbit ini memang cepat kan? Kayak kita kalau mau mematangkan buah pisang dengan karbit itu cepat, cuma 3 hari memang. Tapi yang berubah hanya warna kulitnya saja, sedangkan dari buahnya itu masih keras. Nah, dan juga mengonsumsi buah pisang dengan karbit secara terus-menerus akan mengganggu kesehatan. Nah, karena itu masyarakat, terutama pembeli di pasar itu yang ingin beli buah pisang harus lebih selektif. Kan nanti ada beberapa ciri seperti baunya, atau kita bisa dengan menekan itu daging menekan pisangnya. Meskipun warnanya kuning, tapi kalau masih keras berarti pakai karbit gitu. Kalau buah pisangnya matang, kalau sudah warna kuning dia akan bukan sedikit tapi sedikit lunak. Ya lunak tapi enggak lunak banget gitu. Nah, untuk kesimpulannya, pisang adalah jenis tanaman yang sering dijumpai di Indonesia dan dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah terlebih dahulu, serta dapat mencegah penyakit seperti jantung koroner, sehingga banyak yang mengonsumsi buah pisang. Pemeraman buah pisang dapat dilakukan secara alami dan kimia. Pemeraman buah pisang secara kimia dengan bantuan karbit sudah banyak dilakukan masyarakat. Hal itu dikarenakan pemeraman dengan bantuan karbit lebih cepat mematangkan buah pisang dalam waktu 3 hari, tapi mengonsumsi buah pisang yang matang dengan bantuan karbit dapat mengganggu kesehatan manusia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata. Terima kasih sudah melihat presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.